Halo teman-teman, selamat bergabung kembali di channel saya. Tetap kita kawal peristiwa ibu dan anak di Subang. Tetap semangat sampai peristiwa ini terungkap. Semoga dalam bulan Februari bisa terungkap ya. Karena janji dari Pak Polda Sultana di awal bulan ya, di awal tahun 2022 semoga bisa mengungkap peristiwa ini. Mungkin hitungannya triwulan dari Januari, Februari, Maret, mungkin sampai April ya. Semoga saja secepatnya. Yang ingin saya prediksi hari ini adalah saya ada tanda tanya besar tentang kematian Amel, di mana menurut forensik kematian Amel dan Ibu Tuti ini ada jangka waktu yang lama. Nah, kalau kita berpikir kok kayaknya aneh dalam peristiwa ini, apalagi kalau dilihat rumah TKP adalah rumah yang nggak besar-besar banget. Jadi pastinya setelah melakukan eksekusi pada Ibu Tuti, para pelaku ini tentunya melakukan pembersihan atau memandikan jenazah Ibu Tuti. Kalau memang Amel kematiannya jaraknya lama, ataukah Amel sama-sama dieksekusi setelah Ibu Tuti kemudian Amel, tapi Amelnya masih bernafas tapi nggak sadar dan dibiarkan begitu saja hingga kematiannya sampai di penghujung hari. Kalau nggak salah sampai jam berapa ya? Jam 5-an kalau menurut pemberitaan ya. Jadi di sini akan saya prediksi kondisinya Amel saat itu seperti apa. Kita ungkap di sini ya guys. Apa yang dilakukan pelaku pada Amel itu? Apakah kematiannya hanya selang beberapa detik atau beberapa menit yang bisa diartikan bersamaan, hampir bersamaan dengan Ibu Tuti, setelah Ibu Tuti kemudian Amel, ataukah Amel dalam kondisi tidur saat itu sehingga nggak tahu kalau Ibu Tuti dieksekusi? Mari kita ungkap di sini. Saya konsentrasi dulu ya. Amel, apa yang terjadi pada dirimu saat itu? Aduh, ada penglihatan tadi. Saya pojok lagi ya, karena penglihatan tadi nyeliwer, kemudian saya nggak konsentrasi lagi. Nanti saya ceritakan penglihatan saya nanti setelah saya buka kartunya. Saya konsentrasi lagi untuk yang terjadi pada Amel. Apakah memang benar Amel dieksekusi menjelang subuh sekitar jam 5-an, ataukah sebelumnya? Ada simbol rabbit, kelahiran kembali. Kelahiran kembali juga bisa diartikan sebuah kematian, karena dalam keyakinan saya atau keyakinan di tarot ini ada yang namanya reinkarnasi. Ada kematian juga ada kelahiran. Tapi mari kita lihat kartu berikutnya ya. Apakah Amel dihabisi jam 5 pagi, sekitar jam 5 pagi. Kemudian ada simbol solitude, kesendirian. Selanjutnya kartu yang nomor 3 ada simbol nurturing, pemeliharaan. Oh, dalam keadaan tidur masih waktu itu. Selanjutnya ada simbol radiance, matahari, kemarahan. Selanjutnya kartu yang kelima ada simbol fear, passion, semangat. Jadi begini guys, kalau menurut dari kartu ini, meninggalnya Amel ada kaitannya kondisi di mana dia saat Ibu Tuti meninggal itu, dihabisi itu Amel dalam keadaan tidur. Karena di sini ada simbol solitude, kesendirian, dan pemeliharaan atau perawatan. Ya, ini menandakan Amel dalam kondisinya waktu itu tidur, nggak tahu apa-apa. Tapi kemudian ada amarah di sini yang
memuncak. Terus ada simbol semangat. Nah, di mana di sini adalah waktu-waktu Amel menghadapi pertengkaran. Tadi saya ada penglihatan di mana Amel ada pertengkaran dengan seseorang. Marah Amel pada orang tersebut. Kemudian saya melihat pelakunya ini membawa benda yang panjang. Benda yang panjang ini sepanjang kayak pedang ya, kayak pedang, tapi kayaknya bukan pedang. Karena perlambang tadi, penglihatan tadi itu masih samar-samar, bentuknya seperti pedang panjangnya. Bisa juga benda lain, misalnya stick golf atau kayu. Tapi kalau kayu sepanjang itu kayaknya susah untuk meremukkan tulang tengkorak. Mungkin stick golf karena panjangnya seperti pedang. Penglihatan tadi seperti itu. Dan di sini ternyata saat Ibu Tuti dihabisi, Amel sedang tertidur. Karena di sini ada simbol solitude, kesendirian, keheningan, dan juga ada simbol nurturing, perawatan atau apa ya? Pemeliharaan yang bisa diartikan orang tidur untuk istirahat. Nah, tapi setelah itu barulah Amel ada kesadaran-kesadaran yang mungkin dia mengetahui ada sebuah kejadian di rumahnya, karena nggak bisa dipungkiri pasti ada hiruk pikuk di rumahnya, suara-suara yang ramai di rumahnya, apalagi rumahnya kan kecil. Jadi mungkin hal itu akhirnya Amel tersadar dan akhirnya terjadi pertengkaran-pertengkaran seperti ini. Atau bisa diartikan radians ini adalah menjelang subuh, menjelang matahari terbit, di mana Amel mulai tersadar di sini. Jadi ini bisa diartikan seperti ini ya guys. Amel saat itu memang tidur, tidak tahu kalau terjadi sesuatu. Tapi menjelang subuh, matahari terbit, barulah dia bangun dari tempat tidurnya. Ada simbol semangat di sini. Kemudian terjadilah eksekusi itu, ya. Jadi guys, yang namanya prediksi itu bisa multitafsir. Dari penafsiran yang pertama, Amel tertidur, kemudian dia terjaga dan berantem dengan seseorang yang akhirnya terjadi peristiwa itu. Dari prediksi yang kedua, Amel tertidur dan terjaga menjelang subuh, karena di sini ada simbol matahari. Matahari bisa diartikan matahari beneran atau sebuah kemarahan dan lain sebagainya ya. Jadi saya mengartikan matahari ini adalah simbol menjelang subuh, dikarenakan yang saya tanyakan tadi kan masalah jam kematian Amel. Jadi memang benar Amel ini meninggal saat menjelang subuh atau sekitar subuh atau sekitar jam 5-an ya. Dan di sini juga ada simbol passion, di mana ada simbol kehidupan, semangat. Jadi jam-jam itu Amel masih hidup, masih semangat. Jadi tanda tanya kita terjawab sudah. Memang Amel diakhiri sekitar jam subuhan. Mungkin karena dia mau sholat subuh atau mendengar sesuatu yang akhirnya dia terbangun. Akan saya dalami apa yang dirasakan Amel saat dia mengetahui kondisi rumahnya yang seperti itu. Apa yang dirasakan Amel saat dia mengetahui kondisi rumahnya seperti itu dan dia kemudian berantem dengan seseorang. Apa yang ada dalam pikirannya saat itu? Ada simbol Angel of the Four Direction. Dia berharap ada pertolongan di sini. Aduh, kasihan sekali ya. Berharap ada pertolongan. Selanjutnya ada simbol true love, guys. Saya pernah bilang dulu, pelakunya ini kan berjamaah. Ada orang yang jatuh cinta kepada Amel. True love, cinta sejati yang keluar. Selanjutnya, kartu yang nomor 3, ada perasaan apa Amel? Karena harga diri yang terlalu tinggi, the honoring path.
harga diri yang terlalu tinggi. Selanjutnya ada simbol ketakutan di sini yang dirasakan Amel, sangat-sangat menakutkan buat Amel kejadian tersebut. Kemudian di sini ada simbol great gratitude, rasa terima kasih yang besar. Waduh, serem. Jadi begini guys, pelakunya ini memang bisa dikatakan apa ya, sangat-sangat sadis. Sangat-sangat sadis. Setelah dia menghabisi Amel, dia tidak merasa ada rasa bersalah sama sekali. Di sini dalam kondisi saat itu Amel ada perasaan ketakutan yang luar biasa. Takut dengan apa yang dihadapi. Dia berharap ada pertolongan di sini, berusaha minta bantuan, ada harapan untuk ditolong. Ada malaikat dari 4 penjuru. Dia berharap ada pertolongan yang datang untuk menolongnya. Tapi yang kita lihat adalah akhirnya dia juga dieksekusi. Kemudian di sini ada hal-hal yang terkuak di sini. Sebenarnya sudah terkuak lama di prediksi saya loh ya. Ada simbol true love, cinta sejati. Tapi cinta sejati itu tidak bisa tercapai karena ada harga diri yang terlalu tinggi. Mungkin untuk bisa mendapatkan Amel sepertinya kayak sebuah meraih bintang seperti itu. Dan si pelaku ini juga nggak pernah merasa bersalah atas apa yang dilakukannya. Dia merasa sudah melakukan eksekusi tersebut, peristiwa tersebut, tapi kemudian dia ya bisa hidup apa adanya yang dilambangkan ini. Jadi guys, yang kartu-kartu keluar ini saya tidak mengarahkan, tapi memang artinya seperti itu. Ada simbol ketakutan, ada simbol malaikat dari 4 penjuru, ada simbol true love. Lihat ya, true love. True love itu artinya apa? Cinta sejati. Kemudian ada simbol the honoring path, artinya harga diri yang terlalu tinggi. Kemudian ada simbol great gratitude, terima kasih, puji syukur setelah melakukan peristiwa itu. Jadi artinya dia tidak merasa bersalah toh setelah melakukan hal-hal yang begitu mengenaskan. Banyak sekali kalian, mungkin sebagian kalian ya, yang tidak mengerti cara kerja tarot ya. Cara kerja tarot ini saya hanya fokus untuk mengambil energi dari apa yang saya ingin buka di sini. Seperti tadi saya ingin tahu kematian Amel jam berapa, sekitar jam berapa. Saya pun harus terkoneksi dengan energi Amel. Kemudian terkuaklah hal-hal di mana energi Amel itu memberi petunjuk jika dia meninggal saat matahari menjelang terbit subuh ya, seperti hasil dari forensik di mana Amel meninggal sekitar jam 5. Kemudian saya ingin mendalami lagi yang intinya tadi itu, apa yang dirasakan Amel ketika mengetahui rumahnya seperti itu. Ada ketakutan yang sangat dalam di sini. Dia juga berusaha meminta pertolongan dan dia memberikan pesan ada orang yang mencintainya, tapi orang ini merasa sulit untuk menggapai cintanya Amel karena beda status sosial. Honoring path, harga diri yang tinggi. Ini yang terungkap di kartu ini. Baiklah teman-teman, lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi yang lainnya. Terima kasih sudah setia menonton di channel saya.